Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Lagi dan lagi kita dibuat heran dengan kasus yang berhubungan gak jauh-jauh dari korupsi di Indonesia. Kalau kemarin kita dikejutkan ya dengan kerugian negara yang dugaannya mencapai 1.000 triliun rupiah dari dugaan korupsi di Pertamina. Sekarang kita juga heran ini, kok tega ya? Ada orang-orang, oknum-oknum yang tega mencuri subsidi untuk minyak goreng dari pemerintah untuk rakyat kecil dengan brand adalah minyak kita. Minyak kita ini adalah sebuah brand ya yang disalurkan ke masyarakat yang mendapatkan subsidi dari pemerintah. Harga eceran tertinggi itu minyak kita dulu Rp14.000, kemudian sekarang naik menjadi Rp15.700. Ini sebenarnya lebih murah dibandingkan dengan harga minyak goreng di pasaran yang minyak curahnya aja itu antara ya bisa 18 sampai 20 ribu. Kalau yang sudah brand ada mereknya itu kan harganya rata-rata 20-an ribu rupiah, ada yang 23 bahkan sampai ya ratusan ribu kalau memang brandnya brand yang bagus gitu teman-teman. Intinya apa? Apakah subsidi dari pemerintah ini sia-sia lagi? Justru malah dinikmati oknum-oknum tertentu? Ini akan kita bahas di sini teman-teman. Dan aku akan coba breakdown ya. Ada salah satu hal indikasi bagaimana caranya terjadi pencurian seperti ini. Apakah pencurian minyak goreng yang harusnya 1 liter nih ya, tapi ternyata setelah disidak oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman pada hari Sabtu 8 Maret 2025 lalu di salah satu pasar, namanya Pasar Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Ternyata isinya tuh bukan 1 liter, tapi cuman antara 750 sampai 800 ml. Itu yang pertama. Yang kedua, harganya juga tertulis di botolnya atau ya di botol yang 1 liter ya. Itu kan harga eceran tertinggi 15.700. Tetapi dijualnya ada yang 17.000, ada yang 18.000, bahkan juga ada yang lebih. Ini di Jakarta loh, deket sama pemerintahan ibu kota. Apa kabar di daerah Sumatera, di Kalimantan, atau di Jawa di ujung-ujung? Aku nggak yakin harganya seperti itu. Bahkan mungkin bisa jauh lebih mahal. Ini akan aku coba elaborasikan teman-teman dengan beberapa sumber terkait bagaimana modus-modus dugaan pencurian-pencurian tersebut. Ada 3 perusahaan yang diduga gitu ya, nakal gitu. Ya, kita nggak boleh menuduh sih, karena bisa aja terjadi pencurian ini di perusahaannya, distributornya bisa, atau bahkan ada oknum-oknum tertentu. Karena misalnya gini dulu teman-teman, dulu waktu aku tinggal di salah satu provinsi di daerah di Pulau Sumatera ya, aku tuh menyaksikan secara langsung bagaimana terjadinya kayak pencurian gitu loh ya. Ada mobil truk ya kayak bawa pupuk, bawa gula, termasuk minyak. Mereka itu kayak mencuri, misalnya ini ada kayak mencuri apa ya, pupuk gitu kan ya, atau gula. Mereka tuh sudah punya kayak karungnya sendiri, jadi kayak satu karung, itu 1 kintal atau berapa gitu ukurannya, nanti diambil 3 kilo atau 4 kilo. Kan robek, ada yang bisa dijahit lagi, ada yang harus dibuat packaging yang baru, juga mereka sudah siap gitu, berbagai macam modusnya. Nanti kita dalami kalau untuk minyak ini seperti apa kasusnya, karena ini adalah fenomena gunung es yang kelihatannya kecil, tapi aku yakin ini banyak banget terjadi di Indonesia. Ini Pak Menteri kan random doang gitu ke daerah Jakarta Selatan, tapi ternyata dapat juga. Nah, ini salah satu hal yang diduga ada keterangan dari Amran Sulaiman, Menteri Pertanian adalah ada 3 perusahaan yang pas dicek itu kan ya, yang nggak sesuai dengan harga eceran tertinggi dan juga ukurannya. Pertama dugaannya adalah PT Arta Eka Global Asia. Yang kedua adalah Koperasi Produsen UMKM Terpadu Nusantara KTN. Dan ketiga adalah PT Tunas Agro Lestari. Ini nggak main-main kalau terbukti memang distributor tersebut melakukan dugaan-dugaan pelanggaran dari mereka asalnya, kata Pak Menteri akan dicabut izinnya, bakal ditutup usahanya. Beneran nggak nih? Kami temukan ini minyak kita. Minyak kita dijual di atas HET. HET 15.700, tapi dijual 18.000. Kemudian Oke, HET-nya 15.700 tapi dijual di atas berapa tadi? 18.000. Tapi kita juga nggak bisa menyalahkan penjualnya loh. Karena apa? Kayak penjual-penjual di pasar itu kan yang namanya juga orang dagang. Mereka paling cari untung dari 1 botol minyak itu kan paling cuma 1.000 atau 2.000 rupiah.
Nah, waktu aku lihat salah satu liputan di TV One, wawancarain langsung pedagang eceran di lapangan, teman-teman. Ibu, kenapa? Kok tertulis di sini HET-nya 15.700, tapi kok ibu jualnya 18.000? Pedagangnya bilang, ya gimana mas, saya itu katanya modalnya aja untuk beli itu sudah 16.700. Jadi kalau saya jualnya sesuai HET, itu kita nggak ada untungnya, justru malah kita nombok seperti itu. Kalau ditulis di HEP itu 15.700, kita nggak bisa jual harga segitu. Karena kita dapat dari agen aja jauh di atas itu. Modal aja terus terang saya buka-bukaan ya, modal itu sekitar di 16.700. Kadang-kadang di 17.000. Oke, jadi jangan salahkan juga penjual yang ada di lapangan. Karena kadang mereka juga ditipu. Penjual, kalau kita lihat dari salah satu peng-cross-check-an di berbagai macam media ya, kan botol 1 liter itu ternyata kan kalau kita lihat penuh ya. 1 liter itu kan ada tulisan 1 liter, tapi dia penuh minyaknya. Tapi pas kita tuang di salah satu alat untuk mengukur literan tersebut, ternyata kan nggak cocok gitu loh. Ada yang cuman 800 mili, 750 mili. Jadi yang dicurangi itu dugaannya adalah bukan lagi kayak kosong, tapi sudah kemasannya. Beda kayak tabung gas ya. Tabung gas yang 3 kilogram, yang melon itu juga kan banyak masyarakat yang mengeluh bahwa kok enteng banget sih tabung gasnya, apa jangan-jangan nggak 3 kilogram? Ini sudah dicuri gitu. Kalau kayak tabung gas 3 kilogram, itu kan nggak bisa kelihatan ya. Nggak kelihatan bentuknya seperti apa. Jadi cuma dalam besi doang. Tapi kalau kayak minyak ini aku lihat mereka memang kemasannya itu penuh dengan minyak seutuhnya, tapi pas dituang ulang, itu nggak nyampe 1 liter. Jadi memang ini ada dugaan terjadinya kayak manipulasi pencurian yang sudah terorganisir. Nggak mungkin dong kalau mereka mencetak kayak alat kemasannya tertulis 1 liter, tapi padahal nggak 1 liter. Oke, lanjut lagi. Bagaimana dengan Pak Menteri ini? Setelah mengetahui harga eceran tertingginya nggak sesuai, ukurannya juga nggak sesuai, apakah di pasar yang dilakukan sidak tersebut akan disita barang-barangnya? Karena kan melakukan sidak ini juga bersama dengan Bareskrim ya, anggota kepolisian. Ya, menurut aku jangan diambil. Kasianlah penjualnya, udah ditipu, rugi juga kan, serba salah ya begitu. Itu enggak, kalau bisa dibawa, tetapi kan kasihan mereka. Itu kalau bisa dijual di bawah HET. Tetapi di sini jangan diganggu. Ini saudara kita mencari rezeki di bulan suci Ramadan. Dia hanya penjual, mencari Rp1.000, Rp2.000 keuntungan, Rp10.000 per hari. Ini jangan diganggu, Pak Satgas Pangan ya, yang diganggu minta tolong jangan diganggu. Oke. Pak Menterinya bilang tolong jangan diganggu penjual di sini ya, logika aja sih. Karena kan mereka hanya penjual ya, bukan yang distributornya. Tapi sebenarnya gini ya teman-teman, dari bagian-bagian yang sudah kita lihat selama ini, kita pengen tahu sebenarnya subsidi dari pemerintah untuk minyak goreng itu berapa per tahunnya. Aku nggak tahu, kalau untuk minyak BBM kan ya, subsidi dari APBN kita kan rata-rata kalau aku lihat per tahun itu sekitar 25% dari APBN yang nilainya itu udah ratusan triliun rupiah. Tapi kalau untuk subsidi minyak goreng kayaknya nggak sebesar itu. Dan kalau kita lihat juga, ini kan dari harga rata-rata yang dijual, itu udah sama aja kayak harga tanpa subsidi loh. Iya kan? Karena kalau aku cek dari berbagai sumber online ya, pasti bisa jauh lebih mahal pada actualnya. Harga minyak goreng yang 1 liter yang curah itu kan rata-rata sekitar 18.000 per liter. Nah, kalau ini dijualnya di masyarakat yang minyak kita yang ada subsidi dari pemerintah 18.000 juga per liter, lantas yang mendapatkan uang subsidi itu siapa gitu loh. Ini kerugiannya double loh masyarakat ya. Pertama itu uang subsidi dari pemerintah, which is adalah uang dari pajak rakyat Indonesia buat subsidi orang-orang yang membutuhkan, itu nggak nyampe. Itu yang pertama, kerugian angka subsidi. Yang kedua juga sama, orang-orang kecil yang beli minyak kita itu pengen dapat harga yang murah, dapat harga yang berapa? Let's say anggap aja ada yang dapat 17.000 per liter. Tapi pas dicek ulang, ternyata 17.000-nya itu nggak 1 liter, tapi cuma 800 mili. Jadi mendingan beli aja minyak curah yang tanpa subsidi, pure 1 liter, dan itu juga sudah Rp18.000. Jadi
Aku lihat dari subsidi minyak goreng kayaknya sia-sia ya, nggak nyampe ke masyarakat boro-boro seutuhnya, setengahnya juga enggak. Ini kan sama seperti kayak kasus Pertamina juga kan ya, yang dikorupsi itu udah berapa? Dugaannya mencapai 1.000 triliun rupiah. Yang disubsidi pemerintah mungkin udah 5.000 triliun. Jadi mungkin aja 50% subsidi dari APBN itu habis buat korupsi. Nggak tahu nih, buat yang minyak goreng berapa. Apakah ini cuma terjadi di Pasar Lenteng Agung? Menurut aku enggak. Aku yakin banyak banget kejadian seperti ini terjadi. Nah, kemudian kalau aku lihat dari modus-modusnya seperti apa, kan kita sekarang lihat bahwa ada banyak orang yang menilai bahwa apakah ini berhubungan dengan produsennya pada saat pengemasannya atau pengangkutannya. Coba kita lihat dari beberapa macam modus-modus yang sudah banyak terjadi di masyarakat yang mau aku coba sampaikan teman-teman. Jadi tujuannya adalah buat kalian kalau melihat aktivitas-aktivitas di sekitar tempat tinggal kalian yang misalnya ada mobil pengangkut minyak atau BBM atau pupuk atau gula masuk ke sebuah tempat, ngelewatin sesuatu hal, berhenti dulu 1 jam, 2 jam, itu wajib dicurigai apa yang terjadi di situ. Misalnya gini, kalau produsennya saat pengemasan, mungkin nggak terjadi modus pencuriannya di sini. Kalau terjadinya pada saat pengemasan ya itu kategorinya adalah pencurian dari si perusahaan yang distributornya tersebut. Ini harus dibuktikan. Dibuktikannya adalah dengan cara kita ngecek bagian yang kemasannya. Karena kalau kemasan dari minyak kita ini kan ada berbagai macam versi ya. Ada yang kemasannya itu yang 500 mili, ada yang 1 liter, ada yang 2 liter, ada juga yang 5 liter. Kalau menurut aku, kalau mereka mencurinya itu kayak, kan itu kan bening kan ya kemasannya. Kalau mencurinya itu dari situnya langsung, kan kelihatan 1 liter kosong seperempatnya, pembeli juga bakal protes. Loh ini kok ada space kosong gitu loh. Jadi dugaanku sangat kuat, mereka ini melakukan pencuriannya sudah sistematis. Mereka menggunakan botol yang ditulisnya 1 liter, tapi botol atau kemasannya tersebut itu sebenarnya nggak 1 liter. Jadi yang harus dilakukan pengecekan menurut aku dari tim pemerintah ini langsung kepada distributornya, dicek kemasannya, dicek benar-benar apakah ini bisa muat 1 liter atau cuma 800 ml. Itu adalah bagian yang pertama. Atau yang kedua, misalnya dari pengangkutan. Maksudnya gimana? Ini juga dugaan teman-teman ya. Misalnya dari distributor itu udah bener anjas, semuanya itu sudah sesuai dengan ukurannya, aturannya, tetapi ada para pengangkutnya ini yang nakal gitu loh. Mereka tuh mencuri dari setiap botol, mereka sudah menyiapkan botol sedemikian rupa dimirip-miripin, walaupun sudah ada BPOM-nya dan sebagainya dimiripin gitu ya, duplikat, dan mereka mencuri sendiri di situ. Itu bisa juga. Jadi malingnya ini menurut aku dari level atas sampai level bawah. Kita nggak tahu, ini kan baru level yang bawah kan lah, boleh dibilang ya. Kita nggak tahu nih maling-maling dugaan dari level atas yang dari kebijakan-kebijakan, dari macam-macam, itu juga ada. Nah, selain dari kasus yang nggak sesuai dengan HET dan juga ukurannya, minyak kita juga rawan terjadinya pemalsuan, teman-teman. Pemalsuannya itu biasanya minyaknya itu kualitas yang jauh lebih rendah, biasanya lebih gelap ya. Dan itu dipalsukan dengan brand minyak kita. Itu juga hati-hati, karena minyak kita ini kan jernih kan ya. Tapi kalau yang palsu tuh dia agak lebih gelap, ini juga terjadi di beberapa wilayah pada saat terjadinya kayak sidak seperti itu. Jadi miris banget ya di Indonesia, semua yang disubsidi itu kayaknya ada korupsinya begitu. Jadi apakah subsidi ke masyarakat dari pemerintah itu sia-sia doang? I don't know. Kita coba kawal, kita lihat nanti apakah level-level atas ada juga terjadi pencurian seperti ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen. Subscribe channel YouTube ini. Follow Instagram, Facebook pageku dan juga akun TikTok Dian Jasa Asmara. Sampai jumpa.